Seperti biasa kita di pekan kedua setiap bulan untuk belajar namanya tarikh tasyrik, yaitu sejarah syariat ya. Pada malam hari ini kita insyaallah belajar tentang sejarah haji dan umroh sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Semua umat yang beragama memiliki tempat tertentu untuk mereka berkumpul dalam rangka beribadah kepada Allah atau kepada Tuhan ya, untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya, khususnya umat tauhid ya, atau umat agama samawi ini memiliki tempat untuk mereka berkumpul dalam rangka menyembah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hajj Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurullaha 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat memiliki atau kami jadikan, kata Allah, setiap umat mansakan, yaitu tempat ibadah. Di sini tempat penyembelihan, karena sembelih itu adalah ibadah. Mansakan yadhkuru ismallah, agar mereka menyebut nama Allah, ala ma razaqahum, atas apa yang diberikan oleh Allah rezeki kepada mereka, min bahimatil an'am, dari binatang ternak. Ini dalil yang pertama menunjukkan setiap umat itu ada tempat khusus untuk mereka berkumpul ya, untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam surah Al-Hajj juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, wa likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku. Setiap umat kami jadikan tempat ibadah yang mereka mensucikan ya, mensucikan Tuhannya. Maka demikian juga dengan orang Arab ya, orang Arab dulu Allah jadikan tempat mereka ibadah khusus, yaitu namanya Baitul Haram ya. Baitul Haram itu Ka'bah ya, Ka'bah. Ka'bah ini kapan dibangun, Pak? Kapan dibangun Ka'bah? Kapan? Ka'bah ini yang bangunnya siapa ya? Gaib Ibrahim ya. Siapa yang membangun Ka'bah? Yang membangun Ka'bah Allah ya. Jadi Ka'bah itu dibangun oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana dalilnya? Di surah Al-Imran, inna awwala baitin wudi'a lin-nas, sesungguhnya awal mula atau pertama kali rumah yang diletakkan untuk manusia ya, artinya rumah ibadah yang dibangun untuk manusia di Makkah Mubarakah, itu diletak di Mekah ya, yang penuh dengan keberkahan, hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia ya. Ini dalil menunjukkan bahwa yang membangun Ka'bah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung pertama kali ya. Yang rumah ibadah pertama kali yang diletakkan di dunia ini agar manusia beribadah itu adalah Ka'bah ya.
Adapun Ibrahim alaihissalam itu merenovasi, ya. Karena ketika terjadi banjir bah zaman Nabi Nuh, itu Ka'bah habis, yang tersisa hanya fondasinya, ya. Maka tatkala Allah mewahyukan kepada Ibrahim untuk membangun kembali, artinya merenovasi, fondasinya sudah ada, dengan dinaikkannya, ya. Ibrahim beserta anaknya Ismail alaihissalam. Ini terdapat dalam surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'idah. Dan ingatlah tatkala, ya, Ibrahim membangun, ya, membangun kembali, artinya merenovasi, membangun kembali, ya, Ka'bah itu, qawa'idah minal bait, ya, penyanggahnya, artinya dindingnya dibangun kembali, minal baiti wa Ismail. Jadi mereka bangun kembali, dia dengan Ismail, dengan anaknya yang masih kecil, ya. Jadi setelah direnovasi, mungkin yang bisa lihat yang di Ka'bah itu kan ada sebelah mana itu? Ya, ada Maqam Ibrahim. Nah, ya, Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim itu tempat Nabi Ibrahim berdiri. Nah, kemudian kan begini kan? Di barat ini Ka'bah. Nah, di sini kan Maqam Ibrahim. Ini apa namanya? Ini bab Ka'bah, apa, Hajar Aswad. Nah, ini sebelahnya pintunya. Di sini kan ada Maqam Ibrahim. Di depannya sini namanya Hijr Ismail. Nah, ya, itu ayat itu, ya. Jadi ketika selesai bangun, Ismail berada di sini. Hijr itu apa artinya? Apa arti hijr? Hijr itu tempat, apa ya, rumah-rumahan Ismail. Nah, ya, jadi bapaknya bangun ini, Ismail itu buat rumah-rumahan. Itulah rumah-rumahan dia tuh, Hijr Ismail. Maka tatkala Ka'bah sudah sempurna bangunannya, lagi dan naikkan dindingnya, Ibrahim tegang di sini, ya, berdiri. Ismail di Hijr sana. Lalu ini doanya, Ibrahim menghadap ke Ka'bah, dia berdoa. Nah, ini doanya, Rabbana taqabbal minna. Nah, ya Allah, karena beliau sudah membangunnya, ya, mengatakan apa? Karena membangunnya adalah ibadah. Maka Ibrahim mengatakan, ya Tuhan kami, terimalah dari kami. Nah, ya, jadi membangunnya kembali adalah ibadah. Maka terimalah dari kami, innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha sami, mendengar, alim, maha mengetahui. Rabbana waj'al muslimain waj'alna muslimain, ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua, Ismail, ja'alna kami, artinya saya dan Ismail dua, muslimain, dua orang muslim. Apa arti muslim? Yang berpasrah diri. Nah, dia orang Islam itu pasrah, al-khudu wal inqiyad, tunduk patuh, ya, serah. Yang berserah diri, muslimaini laka, serah diri padamu. Wa min zurriyatina. Nah, di sini Ibrahim tidak mau hanya mereka berdua saja yang muslim, yang pasrah diri, tapi minta dari keturunannya. Wa min zurriyatina, dari zuriat kami, ya, zuriat Ibrahim, zuriat dari Ismail alaihissalam. Ummatan muslimatan lak, umat muslim, ya, umat yang tadi jadikan kami berdua yang berpasrah, zuriat, nanti jadikan satu umat, namanya umat yang berpasrah diri, ya. Wa arina manasikana, ya, dan nah, tunjukkan kepada kami manasik. Manasik di sini artinya tempat ibadah, ya. Wa tub alaina, dan terimalah taubat kami, innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau maha penerima taubat, ya, lagi maha penyayang. Nah, ini
dasar dari pembangunan kembali Nabi Ibrahim alaihissalam Ka'bah. Ya. Dan di sini juga di ayat lain, ya, Nabi Ibrahim minta apa? Minta dihadirkan kelak ada yang ya melestarikan ajarannya. Maka apa katanya? Wab'ats fihim rasulan. Nah, ya Allah, utuslah di umatnya nanti ini, ya, fihim rasulan, seorang rasul. Nah, itulah Nabi Muhammad. Ya. Jadi doa Nabi Ibrahim lama sekali. Berapa jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad SAW lahir? 30 keturunan. Ya, 30 keturunan. Baru sampai ke, berarti kalau dinikan sampai 3.000. Ya, 3.000 tahun. Ya, 30.000 tahun. Ya, 30.000 tahun. 30.000 tahun baru dikabulkan doa Nabi Ibrahim diutusnya seorang Rasul dari Arab. Nah, ya, maka Nabi Muhammad SAW itu kehadirannya didoakan dikehendaki oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, tapi doanya terkabul berapa? 30.000 tahun baru terkabulkan. Nah, jadi itu yang doa siapa? Nabi. Nah, apalagi kita. Nah, ya. Jadi jangan berdoa langsung nak dikabulkan. Nah, Nabi Ibrahim berdoa saja berapa? 30.000 tahun baru terkabul. Nabi Ibrahim yang berdoa. Ya. Nah, jadi ini juga pelajaran buat kita, kalau berdoa jangan terburu-buru minta dikabulkan. Lihat, dan Nabi Ibrahim saja menginginkan 30.000 tahun baru terkabul, ya. Nah, jadi ini wab'ats fihim ummatna was'asri rasulan minhum yatluna 'alaihim ayatika wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, ya. Jadi mereka umat sebelum datangnya Muhammad SAW itu mereka berada dalam keadaan dhalalin mubin, ya, jadi kesesatan yang nyata. Ini Ka'bah, ya, Ka'bah. Kemudian juga dalam surah Al-Hajj, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait, ya, ketika Ibrahim alaihi salatu wassalam, ya, menjadikan bait atau Ka'bah itu untuk kiblat atau untuk tempat beribadah, maka apa katanya? Allah tusyrik bi syai'ah, maka janganlah engkau menyekutukan, ya, syirik, menyekutukan denganku Allah sesuatu. Karena sebelum Ibrahim itu Ka'bah sudah di apa? Dikelantungi patung. Nah, patung. Ya, jadi sudah ada tuh, ada namanya Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yahus. Itu nama siapa? Nama orang soleh di zaman Nabi Nuh. Ya, Lata, Uzza, Manat, Suwa itu nama orang soleh, ya. Tapi mereka jadikan patung berhala yang mereka awalnya tuh dia lukis gambarnya. Akhirnya minta, ujungnya minta rumah patung tersebut digelantungkan di Ka'bah. Kan dikatakan tadi, setelah Ibrahim kan diruntuhkan sama Ibrahim, dihancurkan, ya, dihancurkan sama Ibrahim itu, maka dibangun kembali Ka'bah ini tadi didirikan. Maka mereka yang dulu zaman Nabi Nuh alaihissalam itu mereka, ya, Nabi Ibrahim menghancurkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ka'bah berdiri kembali zaman Nabi Ibrahim. Maka dikatakan Allah tusyrik bi syai'ah,
Ya, kenapa? Karena kadang banyak orang yang pergi zaman sekarang saja ke Ka'bah banyak yang syirik. Ya, ada yang syirik. Saya lihat itu ada yang bawa duit digosok-gosoknya itu di Ka'bah. Saya tanya, untuk apa Pak? Ini ada pesan dari kawan untuk pelaris nanti. Nah, kan sudah syirik dia. Ya, walaupun digosok-gosok di Ka'bah, tapi sudah melakukan kesyirikan. Ya, nah, itu banyak, bahkan ada yang gunting kiswah Ka'bah bawa balik untuk zimat. Nah, macam-macam. Ya, maka sampai sekarang pun masih ada. Maka sudah diingatkan dalam Al-Quran. Ya, jangan syirik. Ya, syirik. Watahhir baiti lit-taifin. Nah, bersihkan rumahku Ka'bah ini untuk apa? Untuk orang tawaf. Ya, lit-taifin wal 'akifin untuk orang yang iktikaf. Wa ruk'is sujud untuk orang rukuk dan sujud, artinya orang salat. Ya. Nah, ini ketika Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah untuk membina kembali Ka'bah, kemudian disuruh membersihkan, dan ini tujuannya untuk orang tawaf, orang i'tikaf, dan orang sholat. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman wa azzin bin nasi bil haji. Nah, baru diserukan zaman kapan? Zaman Nabi Ibrahim. Wa azzin bin nas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amik. Nah, jadi haji itu sudah diserukan zaman Nabi Ibrahim. Maka kalau ada yang dikatakan kenapa belum berangkat haji, belum ada panggilan, sudah dipanggil sama Nabi Ibrahim. Ya. Jadi kenapa belum daftar? Belum ada panggilan. Nah, kalau tidak daftar, tidak bakalan dipanggil. Ya. Kalau tidak dipanggil, sudah dipanggil zaman Nabi Ibrahim. Allah sudah perintahkan wa azzin bin nas. Nah, ya. Seru manusia itu. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah haji. Ya, tukar jalan nanti akan datang. Ya, waktu itu kan belum ada manusia. Manusia cuma ada Nabi Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Ya, tapi sudah disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa artinya? Serukan, harus menyerukan. Saya nanti yang akan menyampaikan ke hati-hati manusia. Ya, jadi Ibrahim yang menyerukan, Allah nanti yang akan menyampaikan ke hati-hati manusia. Ya, tukar jalan ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Jadi mereka datang dari seluruh penjuru dunia, ya, penjuru pelosok dunia. Liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyam ma'lumat. Ya, supaya mereka menyaksikan, ya, manafi'a lahum, ya, menyaksikan pelaksanaan haji itu nanti ada manfaatnya bagi mereka. Wa yazkuru ismallah, dan mereka menyebut nama Allah di hari-hari tertentu. Kata-kata al-hajju ashhurum ma'lumat, haji itu pada bulan-bulan tertentu. Ya, artinya yang dikatakan melaksanakan haji kan mulai dari bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Zulqa'dah pergi, Zulhijjah pelaksanaan, nanti Muharram itu balik. Ya, ini maka 3 bulan dikatakan Syahrul Haram. Ya, jadi di ayyam ma'lumat, jadi menyebut nama Allah pada hari-hari tertentu, hari-hari tertentukan. Ada ma razaqahum min bahimatil an'am, nanti ada penyembelihan kurban. Ya, jadi penyembelihan kurban ini syukur atau bersyukur pada Allah, beribadah pada Allah atas rezeki yang diberikan dari binatang ternak. Fakulu minha, maka makanlah darinya, wa at'imul ba'isal fakir, dan berilah makan kepada orang ba'isal fakir, yang minta-minta, orang fakir.
Tsumma yaqdu tafaqahum wal yufu nazurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Ya. Kemudian mereka yang mengadakan ibadah, kemudian menepati nazar-nazar mereka dan bertawaf di Baitul Atiq. Baitul Atiq itulah Ka'bah. Ya. Ini awal syariat haji. Jadi syariat haji itu di zaman Nabi Ibrahim sudah ada. Ya, sudah ada. Ya, sudah ada disyariatkan. Kemudian berlalu orang Arab, ya, Midladun Ibrahim, dari keturunan Ibrahim dan Ismail, sampailah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi fase antara Nabi Ibrahim ke Muhammad itu sudah ada yang dirubah. Mereka merubah banyak syariat-syariat haji itu yang mereka rubah. Ya, setelah umat Nabi Ibrahim setelahnya itu sampailah kepada Nabi Muhammad SAW ada haji, tapi banyak syariat-syariat yang mereka rubah. Ya, maka alaihi Ibrahim dan Ismail beda dengan apa yang dilakukan oleh Ibrahim dan Ismail. Banyak mereka fa'asyraku billah, mereka syirik pada Allah, ya, membuat patung-patung berhala-bahala, ya, wa ja'aluha ala zahril bait, dibuatlah di Ka'bah itu. Di Ka'bah itu ada bahkan ada 360 patung, ya, 360 patung itu di Ka'bah. Sebelum Fathul Makkah itu masih ada. Ya, setelah Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah, baru dihancurkan itu. Sebelumnya masih ada, Islam masuk pertama masih ada. Ya, ada 300 patung yang mereka ini kan. Ya, jadi di Ka'bah, bahkan apa, di Safa, di Marwah ada patung-patungnya. Ya, mereka mendekatkan diri kepada Allah tapi melalui perantara patung. Dia mengatakan kami tidak nyembah patung, tapi kami ingin menyembah Allah. Ya, liyuqarribuna ila zulfa. Tapi kami melalui wasilah ini. Itu dia. Ya, nyembah Allah tapi pakai wasilah. Wasilahnya patung, dari patung Mata, Uzza, Manat. Mereka anggap adalah orang-orang soleh yang bisa menyampaikan hajatnya kepada Allah. Nah, ini sudah dirubahnya. Ada Ibrahim merintahkan langsung saja pada Allah, nggak perlu. Tapi mereka merubahnya. Itu dibuatnya patung-patung, ya, yang mereka anggap patung ini nanti bisa menyampaikan hajat mereka pada Allah. Jadi ada namanya wasilah. Wadzakarus Allah, wadzakarus ma ghairallah. Lalu mereka kadang menyebut nama selain dari Allah. Ma razaqahum minal an'am, nyembelih binatang itu tidak lagi menyebut nama Allah, tapi menyebut nama-nama nama-nama patung-patung mereka. Lata, Uzza, Manat, Suwa, Yawus, ya. Nama-nama itu yang disebutnya ketika menyembelihkan hewan-hewan korban yang mereka lakukan ketika pelaksanaan haji. Ya, ada perubahan. Maka tatkala diutusnya Nabi Muhammad SAW, ya, yang memperbaharui syariatnya Ibrahim. Ya, maka Ibrahim itu pertama kali, namanya Islam itu pertama kali itu Ibrahim alaihissalam. Ya, maka dikatakan ada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Nah, jadi dia yang pertama kali muslim. Maka datangnya Nabi Muhammad SAW, ya, namanya memperbaharui. Jadi agama Islam itu tidak semuanya dari apa? Dari syariatnya ketika Nabi Muhammad, ada juga yang sebelumnya. Ya, pakaian itu sudah ada. Pakaian orang Arab, tapi namanya pakaian menutup aurat. Ya, menutup aurat itu baru ini kan dalam Al-Quran Al-Karim disyariatkan. Maka Nabi Muhammad SAW datang yang memperbaharui, ya, cara-cara atau agama yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam, namanya Millatu Ibrahim Hanifah, agama Hanif. Maka Nabi kan sebelum datang perintah sholat itu, beliau sholat dengan cara sholatnya syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi sudah ada, beliau sudah sholat. Ketika Isra Mi'raj saja beliau sudah sholat sebelum
mendapat wahyu sholat, beliau sudah disuruh sholat memimpin arwah para nabi. Ya, gimana cara sholatnya? Sholatnya adalah sholat dari syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, namanya Hanif, agamanya namanya Hanif. Ya, Hanifan muslimah. Hanif amal lurus, muslim yang berserah diri. Ya. Jadi itu yang mengatakan ana awwalul muslimin. Itulah Ibrahim alaihi salam. Ya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya diperintah untuk melanjutkan, termasuk diantaranya adalah haji. Ya, perintahnya syariatnya fa'aram bihaji wa umratihi. Nah, di zaman Nabi diperintahlah untuk melanjutkan lagi syariat haji dan umroh. Ya, dalilnya surah Al-Hajj, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, dan Allah mewajibkan bagi atas manusia untuk melaksanakan haji, ya, hajjul bait man istata'a ilaihi, bagi mereka yang mampu, ya, mampu untuk melaksanakannya, yaitu sampai ke sana. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Siapa yang ingkar tak mau haji, nah, maka Allah mengatakan sesungguhnya Allah ghani, maha kaya dari segala yang alam. Artinya tidak ada pun yang melaksanakan haji, Allah tidak akan ternodai. Ya, jadi syariat haji ini termasuk syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, bagi orang yang mampu. Dan Allah menegaskan siapa yang ingkar tidak mau melaksanakan haji, sungguhnya Allah tidak akan rugi. Allah tetap maha kaya terhadap seluruh alam semesta ini. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan haji dan umrah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Dazan ya. Sedikit. Kemudian Allah perintahkan untuk apa? Untuk ikhlas. Wa amara bi ikhlasut tauhid wa tarku ma kana alaihi ahlul jahiliyah. Ini al-hajju wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini perintah ikhlas melaksanakan haji, yaitu dengan bertauhid kepada Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan orang jahiliyah, yaitu perbuatan syirik. Ya, perbuatan syirik. Wajtanibur rijsa minal awthan. Ya, hindarilah apa? Perbuatan dosa yang berbau patung-patung, berbau berhala-berhala. Ya, wajtanibu qaulaz zur, hindarilah perkataan yang sia-sia. Ya, hunafa'an lillah, ya, tunduk patuh kepada Allah, ghairul musyrikin, tidak syirik, ya, tidak musyrik dengannya. Wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'. Ya, dan siapa yang menyekutukan Allah dan syirik dengan Allah, faka'annama kharra minas sama'i wa takhtafuhu at-tayr au tahwi, seakan-akan dia ini terbang ke langit. Ya, kemudian dia terbang bersama burung, au tahwi bihir rih, atau dia dibawa oleh angin, di makan sahid, di tempat yang jauh. Artinya apa? Syirik ini adalah syirik yang menyekutukan Allah dan Allah murka. Ya, mau syirik artinya apa? Jangan tinggal di bumi. Kenapa? Bumi ini ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Terbanglah kamu, seperti burung ke semuanya. Ya, pergi ke tempat jauh. Nah, ini artinya adab orang yang berhaji harus menjauhkan namanya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, insyaallah nanti kan kita lanjutkan setelah salat isya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.